warahmatullahi wabarakatuh. Kabar dari Majuannya semua di alhamdulillah sehat pasti. Apalagi kalau besok itu sudah mau liburan, pasti bukanya bahagia sekali. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, tolong Pak Hero dipimpin dulu. Tolong Hero untuk dipimpin dulu berdoa. Teman-temannya, silakan. Oke, siap Ibu. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan kita berdoa, Ibu musik dulu kehadirannya, apakah semua sudah ada? Yosep, ada Yosep? Ada Bu. Yani? Yani, kemana Yani? Ada Bu, maaf tadi. Ada Hadir. Hadir. Arya? Ada Bu. Arya? Hadir Bu. Nuni? Hadir. Semangat sekali Nuni. Dewi? Hadir Bu, hadir. Amal? Hadir. Pesta? Hadir Bu. Oh, semangat Pesta. Devi? Hadir Bu. Fitri? Hadir Bu. Juju? Juju? Juju, kenapa Juju mengantuk? Hadir Bu. Wah, hadir. Nur ya? Nur, kenapa Nur ya? Berikutnya Heronimus. Ada Ibu. Ya, hari ini kita akan belajar materinya. Mohon diperhatikan baik-baik. Ibu akan mulai tayangkan. Silahkan amati gambarnya. Gambar apa yang kalian lihat di sini? Silahkan untuk Yani. Gambar apa yang kamu lihat, Nak? Yani? Gambar apa yang dilihat, Nak? Perhatian. Gambar apa yang Yani lihat? Orang sedang ribut Bu. Orang sedang ribut. Kalau Fitri, gambar apa yang dilihat, Nak? Orang sedang berkelahi Bu. Orang sedang berkelahi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai konflik sosial dalam kehidupan. Ya, pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita dapati yang pertama, setelah melakukan pengamatan gambar, video, PowerPoint, dan diskusi tentang materi konflik dalam kehidupan sosial, kalian diminta untuk bisa yang pertama menjelaskan pengertian konflik menurut ahli, yang kedua menganalisis 4 faktor penyebab konflik sosial, yang ketiga membandingkan 5 macam konflik, yang keempat merinci 5 akibat konflik sosial, yang kelima menelaah 5 cara menangani konflik sosial, dan yang keenam menyajikan hasil analisis konflik dalam kehidupan sosial dengan percaya diri. Materinya ini nanti yang pertama itu pengertian konflik, yang kedua 4 faktor penyebab konflik, yang kelima 5 macam konflik, yang keenam 5 akibat konflik, kemudian 5 cara menangani konflik. Kita mulai. Untuk kegiatan hari ini, itu Ibu akan menilai kalian. Yang pertama itu adalah penilaian pengetahuannya. Penilaian pengetahuannya nanti itu ada dari Ibu berikan evaluasi 5 soal di akhir. Kemudian kalau untuk penilaian keterampilannya, nanti Ibu nilai bagaimana cara kalian diskusi dan presentasi. Jadi harus aktif, harus semangat, harus menunjukkan kemampuan yang kalian punya. Kemudian kalau untuk sikapnya nanti Ibu nilai melalui jurnalnya. Kita mulai berikutnya. Ini pengertian konfliknya ada 5 pengertian yang Ibu ambil. Yang pertama menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang kedua menurut Robert M.Z. Lawang, kemudian menurut Kartono, Surjono, dan Gilin and Gilin. Ini macam-macam konflik. Konflik di sini ini ada konflik individu antara 2 orang biasanya dia, yang berikutnya konflik antar kelas sosial, yang berikutnya konflik rasial, lalu konflik politik dan konflik internasional. Faktor penyebab konflik sosial itu secara umum itu ada 4. Yang pertama ada perbedaan individu, kemudian perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang sangat cepat. Selanjutnya akibat konflik sosial ada 5, ini ada yang positif, ada yang negatif. Yang pertama meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, yang kedua retaknya hubungan antar individu atau kelompok, ketiga rusak harta benda bahkan hilang nyawa manusia, yang keempat terjadinya perubahan kepribadian para individu, yang kelima terjadinya akomodasi, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Ini cara-cara menawan konflik, ada 5. Yang pertama menghindar, yang kedua memasakkan kehendak, yang ketiga menyesuaikan dengan keinginan orang lain, yang keempat tawar menawar, dan yang kelima kolaborasi. Nah, berikutnya amati dan analisislah video berikut ini. Ibu tayangkan videonya, tolong disimak baik-baik.
Salman dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban ringan. Bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Dua sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan sejak dulu. Diturunkan dari generasi ke generasi tanpa harus tahu alasan. Siswa baru pasti otomatis langsung saling bermusuhan. Begitulah kekerasan, seperti api. Awalnya kecil, bisa membesar, merembet, meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala sulit dipadamkan, apalagi kalau apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Gimana? Udah lihat videonya? Ya, sudah Ibu. Udah Ibu. Bu, sudah sesuai LKPD-nya. Depi, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya bingung wajahnya. Bu, diskusinya berapa menit ya Bu? Soalnya Ini sekitar baru mau mulai ya. Diskusinya Ibu beri waktu 20 menit. 20 menit untuk Ya diskusi. Bu, baik. Makasih Bu. Ya, Sep, ada apa ya, Sep? Bu bisa tampilkan pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya? Ya, Tampilkan ulang ya. Pertanyaan sudah ada di LKPD, tapi boleh tampilkan kembali. ya, Bu. Hanya pertanyaan yang harus kalian selesaikan seperti yang ada di LKPD sesuai dengan videonya dan berita yang sudah Ibu tampilkan. Ya, waktunya sudah 20 menit. Ibu berikan kesempatan untuk berdiskusi. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Kita untuk yang mempresentasikan hari ini, Ibu yang pilih kelompoknya jadi bersiap. Siapa punya ditunjuk harus siap untuk maju. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 9, Bu. Tanggal 9 Oktober Bu. 9, Bu. 9 Oktober. Berarti Oktober itu kan 10 ya. 10 dikurang 9 itu 1 dikali 2. Kelompok 2 silakan menampilkan yang pertama kali untuk mempresentasikan. Pada kelompok 2, Ibu silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi berdasarkan pertanyaannya tadi, yang pertama, konflik apa yang terjadi dalam video tersebut? Ya, Konflik yang silakan. terjadi adalah konflik antar sekolah. Lalu yang kedua, apa penyebab konflik itu terjadi? Penyebabnya awalnya karena pertandingan. Namun pertandingan olahraga akan tetapi terus merembet kemana-mana sampai kepada perkelahian yang lebih besar. Lalu yang ketiga, jelaskan dampak apa saja yang terjadi sebagai akibat dari konflik tersebut. Yang terjadi adalah Seperti itu, mungkin seperti itu Bapak. Ibu. Terima kasih Hero untuk pendapatnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dan kelompok yang sudah memberikan tanggapannya. Kita lanjutkan berikutnya. Ibu minta untuk presentasi dari kelompok 4. Kelompok 4 mana? Ibu minta kepada Dewi yang untuk mewakilkan. Silakan Dewi. Iya Bu, Dewi maju, jangan malu-malu. Semangat pasti bisa. iya Ibu. Jadi saya mewakili dari kelompok 3 membahas tentang konflik KKB yang ada di Papua. Jadi menjawab yang ada di LKPD, menurut kelompok kami, konflik KKB yang pertama itu termasuk ke dalam jenis kelompok KKB yang ada di Papua. Kemudian penyebabnya adalah karena adanya perbedaan kepentingan. Jadi orang-orang Papua ini yang tergolong ke dalam kelompok KKB ini mereka ingin merdeka, Bu. Kemudian yang ketiga itu dampak dari adanya konflik KKB di Papua. Yang pertama adalah kerusakan harta benda seperti misalnya pembakaran puskesmas, kemudian kantor bank, bangunan SD dan rumah warga. Kemudian selain itu juga tenaga medis yang luka-luka. Kemudian yang menjawab yang nomor 4 untuk solusinya ini harus ada proses damai atau dengan cara kolaborasi antara
anggota KKB dengan pemerintah misalnya untuk dijadikan solusi. Demikian Bu presentasi dari kelompok 3. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi. Terima kasih. Terima kasih untuk Dewi sudah mewakili kelompoknya. Bagaimana dari kelompok lain, ada yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 4? Dari mana kelompok lain? Ada tanggapannya? Tidak ada tanggapannya, sudah jelas, sudah setuju semua dengan pendapat dari kelompok 3. Karena 4 kelompok sudah menampilkan semua hasil diskusinya, sudah presentasi hasil diskusinya, jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kemudian untuk keempat kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya, itu kelompok terbaik dengan hasil pembahasan terbaik, kemudian mampu menjelaskan dengan baik, kemudian dia juga mampu menanggapi. Itu adalah kelompok 2, kelompoknya Maria. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Maria. Sudah sangat baik, sudah percaya diri, kemudian sudah menunjukkan ide-ide yang kreatif dari hasil pembahasannya, sudah mampu untuk menanggapi tanggapan dari kelompok lain dengan baik. Jadi untuk kelompok Maria itu akan mendapatkan nilai 98. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Maria. Untuk yang lain jangan berkecil hati, karena untuk kelompok lain juga terima kasih sudah mengikuti kegiatan diskusinya dengan baik. Nah, siapa itu yang nguap tadi? Tolong dijaga baik-baik, kalau mau tutup mulutnya atau permisi dulu. Kita lanjutkan, karena tadi sudah dilakukan kegiatan diskusinya, Ibu tarik kesimpulannya. Jadi kita itu harus saling menghargai satu sama lain supaya tidak terjadi konflik. Seandainya konflik itu tidak bisa dihindari, maka kita harus melakukan hal-hal yang mengarahkan dampak konflik itu menjadi dampak yang positif, tidak menghadirkan dampak yang negatif. Itu untuk kegiatan kita hari ini. Kegiatan berikutnya, Ibu akan memberikan evaluasi. Ibu berikan kertasnya satu-satu masing-masing. Satu orang, silakan dibaca. Ibu beri waktu. Waktunya hanya 10 menit. Jadi jangan sampai tidak selesai, tapi jangan juga buru-buru. Silakan dikerjakan. Ibu tampilkan kembali juga, soalnya biar kalau belum jelas bisa dilihat juga di PowerPoint-nya. Silakan kerjakan kertas yang sudah dipegang. Itu ada 5 soal di sini. Silakan dikerjakan. Waktunya hanya 10 menit. Langsung dituliskan jawabannya di ini lembar evaluasi yang sudah Ibu berikan. Di sana kan ada bagian bawahnya itu, kolomnya itu, kolom pilihannya, bagian atasnya itu pertanyaannya. Silakan dikerjakan. Bu, di scroll ke atas, Bu. Pertanyaan nomor 1-nya. Satu, Bu. Oh iya. Oh, di kertas evaluasinya kan sudah ada. Tapi ya Ibu tampilkan kembali ya, supaya kelihatan jelas. Nah ini, 1 dan 2-nya. Tidak boleh saling mencontek, jadi jangan tarik kiri kanan, silakan kerjakan sendiri-sendiri. Udah itu udah bagi 3 habis. Ini kasih waktu. Waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan kembali evaluasinya. Kumpulkan barisannya, silakan Hero. Ambil jawaban dari kelompok dari barisannya, Yosef seperti itu. Kemudian Pesta dan Dewi, silakan kumpulkan jawaban dari teman-temannya. Ini aku ada batik loh, Beb. Sudah, Bu, ini pekerjaannya, Bu. Ya, terima kasih ya atas bantuannya. Terima kasih anak-anak untuk kegiatan hari ini. Jadi ada beberapa pesan yang ingin Ibu sampaikan. Haruslah selalu menghormati dan menghargai orang lain, karena dengan hal itu kita akan dapat mencegah diri kita untuk terlibat dari konflik. Jadi ingatkanlah selalu untuk menghargai orang lain dan toleransi. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Perbedaan itu adalah kekayaan akan budaya kita, kekayaan akan individu yang ada di sekitar kita. Jadi tetap harus saling dihargai dan dihormati. Untuk materi berikutnya itu nanti mengenai integrasi sosial. Jadi jangan lupa dibaca untuk materi berikutnya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Bu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sebelum mengakhiri kegiatan, silakan dipimpin Hero untuk berdoa dulu. Silakan. Oke, Bu. Baik, teman-teman semua, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Kalau ada kesalahan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Belajar dan bantu Pak ya. Ya, Bu. Makasih, Bu.